Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang aksi nyata topik 1 untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, tema aksi nyata kali ini adalah refleksi pengalaman belajar. Langsung saja, berikut adalah soalnya. Jadi, mahasiswa setelah mempelajari serangkaian materi di perkembangan teknologi dan pembelajarannya, mereka diminta untuk menuliskan refleksi pengalaman belajar dalam bentuk resume dan diserahkan pada link yang telah disediakan. Langsung saja, berikut adalah refleksi perkembangan teknologi dan pembelajaran. Menurut KBBI, teknologi di bidang pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. 1. Perkembangan teknologi dan pembelajaran. Yang pertama di sini adalah TIK. TIK adalah istilah yang mencakup semua perangkat elektronik yang dengannya kita dapat mengumpulkan, merekam, dan menyajikan informasi tersebut, atau dengan istilah lain, seseorang bertukar dan mendistribusikan informasi kepada orang lain. Kemudian di sini yang bagian B, pemanfaatan perangkat TIK dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, TIK dan kreativitas peserta didik. TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi-aplikasi komputer dalam aktivitas pembelajaran seperti teknologi internet yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar. Nah, di sini jadi siswa dapat berkreasi dengan menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini. Yang kedua, TIK dan aktivitas kolaborasi peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik juga dapat memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran, khususnya kolaborasi peserta didik, yaitu aplikasi web jejaring sosial atau social network seperti Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua, dampak TIK di sekolah, pengajaran, dan pembelajaran. TIK memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Sejak adanya penerapan TIK dalam pendidikan, hal ini menjadikan pendidikan semakin maju dan kreatif. Pendidikan dengan kolaborasi dengan TIK menjadi lebih canggih sehingga siswa dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan ataupun di bidang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan zaman yang semakin maju, sehingga siswa juga terus mengikuti perubahan zaman agar tidak tertinggal. Yang ketiga, keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk abad ke-21. Jadi, di abad 21 ini, peserta didik perlu dibekali. Yang pertama, mata pelajaran inti tema abad ke-21. Pelajaran inti yang dimaksud mencakup bahasa Inggris, membaca atau seni bahasa, bahasa dunia, seni, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, pemerintahan, dan kewarganegaraan. Jadi, jika mereka ingin bersaing di abad 21 ini, mereka harus menguasai mata pelajaran inti. Kemudian yang kedua adalah
keterampilan belajar dan inovasi, antara lain sebagai berikut. Kreativitas dan inovasi. Karena di abad 21 ini sudah banyak ya hal-hal yang ditemukan dan hal-hal baru yang dihasilkan dari inovasi masyarakatnya, sehingga mereka perlu memiliki kreativitas dan inovasi agar mereka mampu bersaing di abad 21 ini. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Karena di abad 21 ini masalah semakin kompleks, jadi mereka harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Untuk melakukan sebuah inovasi, biasanya mereka itu harus melakukan komunikasi dan kolaborasi agar menemukan hal-hal baru secara lebih mudah. Jadi mereka harus dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam sebuah tim. Kemudian yang ketiga, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Karena saat ini masyarakat hidup di lingkungan yang digerakkan oleh media, maka mereka harus memiliki keterampilan TIK yang memadai agar tidak tertinggal. Jadi maksudnya di sini adalah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, jadi masyarakat harus terus menyesuaikan diri dengan teknologi yang terbaru. Jadi mereka agar tidak tertinggal. Kemudian yang nomor 4, keterampilan hidup dan karir. Dalam abad 21 ini, dengan ilmu teknologi yang semakin berjalan dengan cepat, maka setiap individu harus bersaing dengan individu lainnya dalam berkarir. Oleh karena itu, keterampilan hidup dan karir sangat dibutuhkan di sini. Yang kelima, sistem inovatif pendukung abad ke-21. Dengan kemajuan sistem teknologi, maka kemampuan untuk melakukan inovasi juga harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar terciptanya produk atau teknologi baru agar ilmu teknologi semakin berkembang. 5 sistem pendukung yang memastikan penguasaan keterampilan abad ke-21 bagi peserta didik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah standar abad 21, penilaian keterampilan abad 21, kurikulum dan instruksi abad 21, pengembangan profesional abad 21, dan lingkungan pembelajaran abad 21, Anderson 2010. Kemudian yang keenam adalah literasi digital. Beberapa kemampuan yang termasuk bagian dari literasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan TIK untuk membuat dan berbagi informasi, mencari, menyaring, dan memindai dan memilah informasi, menavigasi melalui layar informasi, mencari dan mengevaluasi informasi, menggunakan TIK untuk meneliti dan memecahkan masalah, membuat presentasi multimedia, mengambil, mengatur, mengelola, dan menciptakan informasi, serta mengirim dan menerima gambar. Anderson 2010. Thank you. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.